Halo semuanya, balik lagi di channel gua Acanper, channel yang selalu memberikan informasi terkait unboxing, review dari seputar Gunpla dan action figure. Nah, sebelum gua mulai, di video gua sebelumnya ada yang ngasih saran gua untuk review dari figur DXD Akeno. Kemudian ada yang minta review part tambahan Astray. Ada juga yang minta review Demoniacal Fit Zamatsu, itu terbaru. Kemudian ada juga yang minta review perbandingan antara Gundam Bandai dan yang bootleg. Nah, mungkin yang saran yang untuk figur Akeno belum gue bisa penuhi ya, karena dia figurnya itu bahannya resin dan vulgar. Nah, sebenarnya sih lebih ke resinnya ya. Kalau bahan resin atau PVC itu dia harganya mahal, kisaran di harga 3 jutaan ke atas, bahkan sampai ada yang 7 jutaan ke atas lah. Nah, itu gue mungkin nggak bisa penuhin yang itu. Terus kemudian ada yang Demoniacal Fit Zamatsu. Mungkin kalau sempat nanti kalau ada figur ya gue review. Kemudian juga ada yang part tambahan Astray, tenang aja itu gue ada, tinggal gue bikin aja video reviewnya, ditungguin aja. Kemudian yang perbandingan antara Gundam Bandai dan bootleg. Nah, ini gue juga bisa bikin, cuma kendalanya gue harus punya 2 Gunpla yang sama persis, produk Bandai dan bootlegnya. Mungkin nanti ya itu ada saatnya. Saat ini belum, tapi insya Allah nanti gue bikinin. Nah, balik lagi. Di video kali ini gue akan review dari Gunpla. Nah, sebelumnya gue udah review dari high grade dan master grade. Nah, ada yang belum gue review dari real grade atau RG. Nah, ini dia Gundamnya. Mau lihat seperti apa? Yuk, kita saksikan. Ya, ini dia guys, RG Unicron, apa ya namanya? Gue sebentar, gue ambil boxnya karena namanya agak ribet. Nah, ini dia RG Unicron Gundam Bandai Destiny version. Nah, bawahnya tulisannya Full Psycho Frame Prototype Mobile Suit RX0. Nah, ini dia, mas tau gak, seingat gua dia masih satu universe sama RX7. Itu suhunya Gundam ya, tapi gua nggak punya. Ya, ini versinya RG ya, grade-nya real grade. Ini boxnya seperti ini. Ya, boxnya segede high grade ya, karena dia ukurannya sama, skalanya 1:144. Cuman dia detailnya seperti MJ, bahkan lebih detail. Nah, ini dia box seperti ini. Belakangnya polos seperti ini. Ininya seperti ini. Sampingnya sini, samping sisinya seperti ini. Nah, dia ini kalau RG ini dia harganya cukup lumayan ya. Dia hampir mendekati harga versi MG-nya karena dia detail banget. Ini tuh harganya gue beli di kisaran 400 ribuan kalau nggak salah, gue lupa. Kalau nggak salah sih di 450 apa berapa ya, gue lupa. Nanti lebih jelasnya gue tulis di kolom deskripsi. Nah, ini Gundamnya banyak penggemar ya. Bahkan Unicron ini versinya banyak setahu gue. Ini ada yang versi yang non aktifnya doang juga pun ada. Nah, Unicron ini lumayan unik ya. Dia Gundamnya kalau non aktif dia kayak tertutup. Nah, putih begini.
Jadi frame-framenya tertutup seperti itu, jadi pas mode aktifnya dia terbuka. Dan ini versinya ada banyak, yang versi warna merah, terus warna hijau, warna biru frame dalamnya, terus apa lagi ya, versi kuning juga ada banse. Kemudian banyak dah pokoknya Unicron ini, dia versi-versinya di grade apapun dia juga pun ada, dari grade SD, HG, RG, MG, perfect grade-nya juga ada, bahkan mega size-nya juga dia ada, 1/48 kalau nggak salah. Nah, dan tentu aja karena ini bagus, pasti dia juga ada botleknya, tapi gue nggak beli, gue belinya versi Bandai ya. Tapi bukan berarti versi botleknya kurang bagus, kebetulan aja gue pengen tahu aja Bandainya, karena kalau RG ini dia nggak ada versi botlek ya. Botlek itu ada ya di versi MG, PG, sama HG. HG pun juga sedikit, kebanyakan rata-rata botlek itu di MG mainnya. Gue taruh, sebelum gue taruh, gue keluarin dulu apa yang didapat. Ini udah gue full rakit ya, udah full rakit, panel lining sama decaling. Oh ya, gue belum bikin tutorial decaling ya, nanti gue bikinin tutorial decaling Gundam. Nah, ini ada buku panduannya, ini ada sisa decalingnya. Tapi sebenarnya kalau lu mau tempelin lagi di permukaan yang lain sebenarnya bisa aja. Kemudian ini part sisa tambahan aja. Ini beam sabernya belum gua guntingin sengaja karena belum kepake juga. Nah, ini dia Gundamnya ya. Nah, jadi ini tuh apa, hanggarnya itu terpisah ya. Ini gue beli tersendiri, merek Bandai, lupa gue namanya. Nanti kalau sempat gue tulis di kolom deskripsi. Jadi dia cuman Gundamnya aja ya. Ini hanggarnya tidak termasuk, kalian beli sendiri. Ada, silakan cari di lokal place, di marketplace lokal kalian. Banyak, cari aja dengan key-nya hanggar Gundam HG atau RG. Dia yang buat MG sebenarnya juga bisa ya, cuman rada ngejomplang sih ketinggian soalnya. Ini lebih cocok buat RG sama HG, ngepas dia ukurannya. Seperti ini dia panduannya, seperti ini depannya. Nah, RG Unicron ini tipenya kan banyak. Nah, jadi sebenarnya yang versi gue ini yang apa, Bandai Designer version ini kayak upgradean. Jadi sebelumnya dia udah ada RG Unicron ini. Nah, ini makanya di panduannya ini dia tulisannya pandu Unicron Gundam aja. Nah, di ini kenapa namanya Bandai Designer version full physical frame prototype? Karena ada tambahan ini nih, perisainya. Nah, jadi dia ngasih tambahan panduan untuk perisainya aja. Tuh, seperti ini. Nah, jadi dia semua bagian-bagian yang lainnya itu sama seperti RG Unicron yang lain, yang versi ininya merah ya, yang dalamnya merah. Tapi dia beda di tambahan part perisainya aja, karena buku panduannya pun juga dia RG Unicron doang, sama yang RG Unicron Gundam. Nah, dia cuman tambahnya Bandai Designer version perisainya aja. Tapi kalau kalian yang udah terlanjur beli yang Unicron doang, nggak sempat dapet perisainya, itu perisainya doang itu ada yang jual di marketplace lokal, tapi dia bootleg. Tapi gua bilang sih kualitasnya bagus ya. Jadi kalian bisa beli di situ, ukurannya skala 1:144. Bahkan kalian bisa beli 3
3 atau 2, jadi dipasang di belakang jadi kayak boosternya, kayak sayapnya. Nah ini part sisa-sisanya, ada tangan, tanduk, sama part lainnya. Nah ini basokannya. Nah untuk lebih detailnya, yuk kita lihat lebih dekat lagi. Ya, ini dia guys tampilan dekat dari Gundam Unicron RG Bande Destiny version. Rada ribet gue ngomongnya. Nah ini gue mulai dari apanya dulu ya, dari ini ya dulu dah. Sebentar. Nah ini perisai bandenya ya. Nah jadi dia Unicron ini, bentar kurang fokus. Nah dia Gundam Unicron Bande ini sebenarnya perisainya simple ya, cuman yang X di dalam ini doang. Nah yang ini doang nih sebenarnya perisainya, yang kecil, cuma dia ditambahin part tambahan. Nah jadi namanya Bande Destiny. Nah dia ini mirip perisainya si Banse kalau nggak salah. Nah ini udah gua dikaling sama panel lining ya, jadi detailnya kelihatan jadi bagus. Nah kemudian ini part tambahan, bukan part tambahan, part sisa dari RG Unicron-nya, kayak lebih ke join-joinnya doang ya. Mungkin kalau perlu di Gundam lain yang sama model joinnya bisa pakai ini. Dan juga ada beam sabernya, efeknya belum gua guntingin pakai nipper karena belum gua pakai juga. Dan dia dapat basokanya. Nah dia cukup unik ya Gundamnya, bawa-bawa basoka kayak klasik gitu. Kalau yang versi Gundam Seed atau Seed Destiny, dia jarang yang pakai basoka, rata-rata pakai beam saber atau beam rifle. Nah dia masih pakai basoka. Basoka udah gua dikaling juga ya. Bentar kurang detail. Nah seperti ini. Kemudian ini part sisanya berupa tangan, opsional tangan, dan opsional tanduk ya. Kurang terlihat jelas. Nah dia dapat tanduk yang terbuka sama yang tertutup lagi. Nah yang tertutup ini buat yang mode non aktifnya. Nah yang terpasang ini nih di Gundamnya, jadi ini yang mode hybrid yang bisa kebuka sama ketutup. Nah jadi dia dapat tiga tanduk ya, lumayan, karena tanduk Unicron ini dia lebih ringkih dari Gundam lain. Karena kalau gua lihat dari review orang-orang, banyak yang patah sama copot. Entah kenapa, gue juga belum ngalamin sih. Mudah-mudahan nggak sampai ngalamin. Jadi makanya sampai ada yang jual part tanduknya doang yang Unicron. Nah seperti ini. Kemudian ada sisa decalingnya. Kalau mau kalian pasang di tempat lain atau di Gundamnya lagi bisa aja. Cuman kalau udah nggak tahu di mana lagi space-nya, sebaiknya jangan ya, karena malah jadi keramaian. Nah ini panduannya yang gue bilang tadi, dia itu sebenarnya RG Unicron biasa yang ditambahin dengan perisai Bande Destiny.
Kalau gue bilang sih ini sebenarnya singkatan kali dari Banse kali ya, perisanya Banse. Kalau gue salah, tolong koreksi di kolom komentar. Nah, seperti ini. Panduannya pun dia berwarna di halaman depan ya. Nah, dia nih panduan di kalingnya yang bagian belakang, dan ini panduan masangnya. Nah, ini dia mode nonaktif dan aktifnya. Nah, yang ini mungkin yang versi nonaktifnya nggak gue kasih lihat ya, karena dia Gundamnya agak ribet buka tutup celah-celahnya, karena dia ukurannya kecil, nggak kayak MJ, jadi agak ribet, agak ringkih juga, takut patah. Nah, ini dia versi mukanya nih. Jadi mukanya itu muka yang kurang jelas. Nah, dia kalau versi nonaktifnya itu dia tertutup kayak gitu. Kalau dia udah aktif dia terbuka, kelihatan matanya. Sisanya cuman part-part cara masang-masangnya aja. Kemudian, nah ini tuh hanggarnya ya. Hanggarnya ini dijual terpisah. Dia namanya, cari aja hanggar buat HG atau RG. Nah, itu banyak. Ini dari Bandai ya. Tapi gue lupa nama lengkapnya apa. Cari aja. Banyak kok ini. Dan juga nggak terlalu mahal harganya. Nah, sekarang ini yang utama Gundamnya. Nah, seperti ini. Yang gue bilang tadi, emang sih kelihatannya ini tanduknya ini lebih ringkih dari yang lain. Nah, sekalian lihat sendiri. Coba artikulasinya kita lihat. Dia bisa, aduh, agak susah ya. Sebentar, kurang fokus ke sini. Nah, aduh, agak susah, gua ngeri. Nah, malah copot kan. Nah, dia sebenarnya bisa ya muter 360 derajat, cuman kehalangan oleh ini apa, gagang beam sabernya. Nah, untuk tangannya perlahannya dia karena agak keset, bukan keset sih, dia kayak apa ya, kayak engsel pintu baru. Nah, begitu. Dibilang keset sih bukan keset sih, lebih kayak ada sensasi alot, cuman susah gimana sih nyebutnya ya. Yang punya RG pasti tahu lah kayak gimana ya rasanya. Nah, ini bisa kedepanin. Kalau kedepanin pastikan bahunya ngikut ya, karena dia satu kesatuan. Kalau nggak tercopot. Nah, perlahan seperti ini ke depannya, bisa ke atas. Nah, bisa ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, sikutnya tuh bisa seperti ini. Sebentar, rada macet. Nah, sebentar. Nah, ini deh guys, sikutnya itu lumayan tajam ya, cuman kalian harus perlahan ininya. Nah, derajat sikutnya itu dia lumayan tajam, tapi harus perlahan ya, karena ini RG lebih ringkih ketimbang RG atau MG. Dikembalikan dulu. Nah, dia agak, nah sebentar, dia harus perlahan dan harus dari dekat ngelihatnya, karena kalau nggak kelihatan agak susah, ngeri patah. Karena dia untuk RG ini cukup unik ya, bagian sendi sikut dan lututnya itu dia sudah part sendiri, jadi
beda dengan MG atau HG yang sendinya itu harus dirakit dulu. Kalau ini RG sendinya itu udah jadi kalian tinggal masangin bagian yang lainnya. Jadi kayak ada kayak baut ya gue bilang nih. Terus bagian ininya bisa dibuka, nah seperti ini, kedepanin. Nah ini ntar buat naro beam sabernya. Beam saber itu bisa ditaruh di sini atau di gagang pedangnya ini. Kembalikan dulu. Nah kemudian ini badannya ini susah ya buat maju, nggak bisa. Ke belakang pun juga nggak bisa. Buat muternya itu bisa. Nah kayak gini. Nah bisa badannya buat muter, pinggangnya muter 360 derajat. Untuk kaki dia bisa maju seperti ini, hampir 90 derajat, kurang dikit. Dan lututnya bisa, nah lumayan tajam ya derajat lututnya, kayak yang tadi bagian sikut tangannya. Dikembalikan dulu. Nah yang gue bilang nih kayak ada bautnya gitu ya, emang RG emang beda sendiri untuk persendiannya. Nah untuk kakinya dia bisa berputar 360 derajat sepatunya. Untuk ke atasnya dia nggak bisa kalau yang versi aktifnya, karena ini udah dinaikin. Nah untuk turunnya dia bisa sedikit, balikan lagi. Nah untuk bagian kanannya itu sama ya kayak yang sebelah kirinya, jadi nggak usah gue ulangin lagi karena makan waktu juga. Sebentar, gue pastiin dulu udah semuanya balik seperti semula. Nah, ini tuh Gundamnya kelasan RG itu buat tingkat lanjut ya, sebaiknya jangan yang buat coba-coba. Kalau buat coba-coba takutnya ntar hasilnya jelek. Nah habis ini tentunya pastinya adalah pose-posenya seperti apa. Yuk kita lihat. Nah, itu dia guys, pose-pose dari RG Unicron versi Bande Destiny version. Agak ribet ya ngomongnya. Nah, itu udah bagus banget ya Gundamnya. Di pose-posein juga keren. Nah, sebelumnya gue mohon maaf, gue nggak nampilin versi non-aktifnya karena dia agak ribet ya buat ngebuka sama ngenutup lagi ininya, celah-celahnya. Jadi itu makan waktu, jadi gue langsung versi yang sudah terbuka aktifnya. Ini cukup bagus buat kalian yang suka Gundam detailnya sangat detail. Nah RG ini dia sebenarnya versi detailnya lebih detail daripada MG ya, tapi dia ukurannya lebih kecil dan juga sendinya itu dia berbeda dengan MG. Jadi cukup, gue bilang sih kalau dibilang letoy gampang letoy, kalau dibilang kuat juga, karena pengalaman gue sebelumnya udah punya RG dulu. Dia kalau sering diganti pose
bagian sendi-sendi siku atau lututnya itu lama-lama dia bakal longgar. Karena kenapa ya, emang begitu kali ya bawaan RG-nya. Jadi itu cukup selera kalian masing-masing, suka bagian yang RG atau MG. Nah, cukup sekian video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dalam sebagai mencari referensi untuk membeli action figure atau Gunpla. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Dadah.